أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita dalam serial Muharram, bulan duka Rasulullah SAW beserta ahli baitnya dan juga para syiahnya, para pengikutnya, insya Allah akan menyajikan beberapa kajian tentang apa yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah Muharram. Untuk pertemuan kali ini saya ingin mengangkat tentang al-wafa atau kesetiaan. Di kisah Al-Muharram, di kisah tragedi Karbala tahun 61 Hijriah yang sering diangkat oleh para khutbah, para khatib, para penceramah adalah tentang kesetiaan Sayyidina Abil Fadl Abbas alaihissalam, adik tiri dari Imam Husain alaihissalam. Beliau yang dengan gagah perkasa dan penuh kesatria berusaha untuk mengambil air dari sungai Furat yang ditahan atau dihalangi oleh para musuh laknatullah alaihim, dan pada akhirnya beliau harus terpenggal kedua tangannya dan juga terpanah salah satu dari matanya, dan anggota tubuhnya menjadi seolah seperti landak dan cucuran darah mengalir deras di tubuhnya. Ketika saat terakhir, ada seorang penceramah mengatakan ketika saat terakhir beliau bertemu dengan Imam Husain alaihissalam dengan kondisi yang sudah sedemikian parahnya, beliau bertanya kepada sang abang tercinta, "Ya imami ya maulai, wahai tuanku." Karena beberapa sejarah mengatakan bahwasanya beliau tidak pernah memanggil Imam Husain dengan ya akhi, dengan saudaraku, tapi ya maulaya, wahai tuanku, wahai imamku. Di saat itu, di saat akhir-akhir mendekati syahadah Sayyidina Abil Fadl Abbas, beliau bertanya kepada Imam Husain alaihissalam, "Ya mulai," dengan kondisi yang serba luka dan berlumuran darah dan tubuh yang tidak sempurna lagi, beliau bertanya kepada Imam Husain, "Awafaituka ya Aba Abdullah?" Apakah aku sudah tergolong orang yang setia kepadamu wahai Abu Abdullah? Bayangkan, beliau yang sudah mengorbankan segalanya demi Al-Husain alaihissalam, kehilangan anggota tubuhnya, beliau masih bertanya, apakah aku adalah tergolong orang yang setia kepadamu wahai Abu Abdullah? Kesetiaan ini sangat luar biasa. Beliau tidak pernah melihat dirinya sendiri. Beliau fana di dalam Al-Husain. Beliau melebur dalam Al-Husain, saudara tercintanya. Sama sekali tidak melihat dirinya sebagai sesuatu yang berharga di hadapan Al-Husain. Dirinya selalu menjadi fida atau tebusan bagi saudaranya. Ini sebuah kesetiaan yang besar. Bahkan agama diringkas oleh Imam Ali Zainal Abidin, salah satunya adalah al-wafa bil ahad, yaitu setia terhadap janji. Kesetiaan yang perlu kita contoh adalah, salah satunya adalah yang ditampilkan oleh Sayyidina Abil Fadl Abbas di Medan Karbala. Apakah kita sudah termasuk atau tergolong orang-orang yang setia terhadap kebenaran yang kita pilih sendiri, yang kita yakini? Ataukah kita termasuk orang yang
masih menimbang-nimbang kebenaran tersebut. Di sini saya ingin menukil beberapa riwayat tentang arti atau al-wafa, tentang arti kesetiaan menurut agama. Sebuah ayat Al-Quran mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan setialah kalian terhadap janji, karena janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dan orang-orang yang setia dengan janjinya ketika dia telah berjanji. Jadi salah satu tanda kesempurnaan keimanan seseorang, kesempurnaan keimanan seorang mukmin adalah menepati janjinya, setia terhadap janjinya. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Mungkin ketika ada orang dianggap mungkin kesetiaan itu dianggap sesuatu yang konyol, ada kalanya seperti gitu. Tapi Sayyidina Abdul Fadl Abbas dan orang-orang pilihan lainnya, manusia-manusia pilihan lainnya, itu menunjukkan bahwasanya kesetiaan itu sesuatu kemuliaan yang harus dipertahankan, bahkan walaupun harus mengorbankan jiwa, raga, dan segalanya demi setia terhadap kebenaran. Jangan sampai kita terpeleset menjadi manusia yang pilih-pilih dalam hal kebenaran. Nah, saya ingin menukil atau membacakan sebuah hadis dari Imam Ali Zainal Abidin. Beliau bersabda, lamma su'ila an jami' syara'iddin. Ketika beliau ditanya tentang seluruh syariat agama terkumpul di apa? Beliau menjawab, qaulul haq wal hukum bil adl wal wafa bil ahd. Kalau seumpamanya agama itu disimpulkan, maka itu ada di 3 hal penting. Yang pertama adalah qaulul haq, berkata benar, berkata jujur. Wal hukum bil adl, yang kedua adalah berlaku adil, menetapkan keadilan. Ini juga kadang yang pertama, mengatakan kebenaran ini tidak semua orang bisa konsisten untuk melakukan hal ini. Padahal ini adalah salah satu dari ringkasan agama ini, ajaran agama ini. Ketika diringkas ada 3 hal. Salah satunya adalah qaulul haq, mengatakan yang benar. Yang kedua, al-hukum bil adl. Al-hukum bil adl itu menentukan atau menghukumi dengan keadilan. Maksudnya gimana? Kadang kita ini ketika ada orang yang tidak kita kenal atau jauh hubungannya dengan kita, kita bisa berlaku adil kepada dia. Maksudnya ketika dia salah, ya disalahkan, benar dari benar. Tapi yang jadi permasalahan adalah ketika itu berhubungan dengan diri kita atau orang-orang terdekat kita. Apakah kita masih bisa berlaku adil atau enggak? Padahal ini adalah salah satu ciri keimanan seseorang, salah satu ciri bahwasanya orang tersebut menjalankan ajaran agama yang benar, ajaran agama yang sesuai. Kemudian yang ketiga, al-wafa bil ahd. Yang ketiga adalah setia dengan janji. Ketika seseorang sudah berjanji, sudah menentukan pilihannya pada satu hal, maka dia harus setia dengan pilihan tersebut. Ini harus dijalankan, bukan satu hal yang sekedar moralitas yang bisa ditawar oleh setiap kaum muslimin. Tidak, ini sesuatu hal yang asasi. Seorang muslim harus berkata yang benar, seorang muslim harus berlaku adil, seorang muslim harus menepati janji apapun resikonya.
seberat apapun resikonya, dia harus berlaku demikian. Jadi untuk kesempatan kali ini yang ingin saya garis bawahi adalah tentang kisah kesetiaan Abu Fadl Abbas, dan itu sangat perlu dicontoh oleh sekalian kaum muslimin agar agama ini atau muslim tersebut menjadi muslim yang sempurna. Udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam agama Islam ini secara sempurna. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.